Oke, selamat pagi. Ya, kita akan bahas materi untuk Yang pertama ya, di semester ini yaitu tentang torsi. Jadi, apa sih itu torsi? Kita lihat pemahaman konsep sederhananya terlebih dahulu. Jadi, torsi itu adalah gaya yang menghasilkan rotasi. Kalau sebelumnya di hukum Newton kita sudah mengetahui bahwa ada gaya untuk mendorong benda, maka benda itu akan bergerak secara lurus. Sekarang kalau torsi itu adalah gaya yang menghasilkan rotasi. Bisa lihat gambar di background itu ada kunci Inggris ya. Jadi itu digunakan torsi. Jadi coba kalian pikirkan tentang menggunakan kunci untuk memutar baut. Pasti ya jarang di antara kalian yang sempat untuk menggunakan kunci membuka suatu baut. Dan torsi di sini bisa kalian analogikan ke kunci yang tadi yang digambar juga. Jadi torsi tergantung pada dua hal. Yang pertama, berapa banyak kekuatan yang kalian berikan. Yang kedua adalah berapa jauh dari pusat rotasi yang kalian berikan. Jadi pusat rotasinya ada di sini. Nah, di sini ada gambar contoh juga, ada kuncinya. Posisi gayanya ada FA sama FB, ya bisa kalian lihat. Jika FA dan FB itu gaya yang diberikan sama, mana yang akan menghasilkan torsi yang lebih besar untuk memutar. Porosnya di sini tentunya. Ini ya, di sini jadi poros ya, di titik O. Nah, torsi. Jadi torsi itu juga dipengaruhi oleh jarak dari pusat rotasi ke lokasi gaya, yang kemudian disebut dengan lengan. Lengan tuas. Kita udah belajar di SMP tentang pesawat sederhana tentunya. Secara umum, torsi yang dihitung paling besar adalah gaya yang bekerja secara tegak lurus dengan lengan tuas. Bisa dilihat gambar yang di sini. Ya. Jadi katakanlah lengan tuas berputar titik pivot atau titik poros pusat rotasi. Jika ketiga gaya ini diberikan, mana yang menghasilkan torsi yang besar? Oke, jawab dalam hati ya. Jadi bisa lihat di sini gambarnya. Mana yang menghasilkan yang lebih besar? F1, F2, atau F3? Jadi torsi itu seperti gaya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Sedikit berbeda. Perbedaannya adalah gaya itu adalah bagian dari torsi. Gaya bagian dari torsi. Tapi juga sekarang di sini yang kita bahas, torsi itu juga tergantung pada lengan tuas. Jadi torsi itu sama dengan gaya dikali dengan panjang lengan tuas. Nanti akan diberikan rumusnya. Gaya dalam Newton dan panjangnya dalam meter. Jadi torsi diberikan dalam Newton meter, itu jadi satuan. Dalam satuan pound jika menggunakan dalam sistem bahasa Inggrisnya. Oke, coba sekarang kalian sebutkan, ya boleh nanti ditulis beberapa contoh torsi yang kalian bisa gunakan setiap hari. Setiap harinya kalian menggunakan torsi, contohnya masing-masing apa. Kalau tadi kan sudah disebutkan kunci untuk buka baut, jarang kalian lakukan, tapi coba kalian sebutkan beberapa contoh yang mungkin bisa kalian lakukan sehari-hari dengan prinsip torsi itu sendiri. Yang sehari-hari, gak usah lihat orang yang lainnya. Coba hubungkan. Torsi itu untuk memutar. Kalian berikan gaya, ada lengannya, sehingga terjadilah perputaran. Seperti itu. Nah, pertanyaan sederhana, gambar yang memiliki torsi yang paling besar yang mana? A, B, C, atau D? Jadi poin pertama tadi adalah semakin besar torsi yang dihasilkan jika gayanya itu tegak lurus dengan lengan. Jadi di sini ada gaya tanda panah, itu sudutnya tegak lurus. Bisa dilihat di sini, ini tegak lurus. Ini tidak tegak lurus, kurang dari 90, ini lebih dari 90 derajat. Dua-duanya A dan C tegak lurus. Tapi di sini ada perbandingan panjang lengan. Jadi simpelnya panjang lengan juga berpengaruh antara A dan C. Jadi yang paling panjang lah yang panjang lengannya yang memiliki torsi yang paling besar.
Sekarang bagaimana menghitung torsi? Wah, typo nih salah ketik. Jadi sama seperti tadi, O ini adalah pusat rotasi. Jika gambar pertama dilihat, R jarak ke sini itu adalah panjang lengan dan F adalah gaya. Jadi panjang lengan itu ditentukan di mana sumbu atau poros atau pusat rotasinya ditarik lurus ke gaya. Jadi sepanjang R. Maka torsi yang simbolnya ini, torsi itu sama, ini vektor ya, itu sama dengan L cross F. Jadi L itu adalah panjang lengan yang kemudian diganti pakai R kalau digambarnya di sini. Bisa L, bisa R, bisa D juga. Kalau di buku bisa kalian lihat. Jadi tau itu bisa sama dengan F kali L sin alpha atau theta jika di sini tidak tegak lurus. Jadi kalau gambarnya tidak tegak lurus, contohnya ada di bawah sini. Di sini porosnya, ini R-nya, kemudian gaya yang diberikan itu ke sini lebih dari 90 derajat, ya kan? Jadi kalau kita lihat di sini tuh lebih dari 90 derajat. Nah, simpelnya kita tinggal menggunakan sin supaya kita nggak usah menjabarkan gayanya agar tegak lurus, nggak usah. Yang jelas kalian cari sudutnya mau yang ini atau sudut yang ini. Tinggal gunakan sin karena sama. Sin sudut yang bagian sini atau sin sudut di bagian ini sini nilainya pasti sama. Jadi menghitung torsi tinggal F gayanya dikali dengan panjang lengannya kemudian dikali sin theta. Tetanya entah mau yang kalian buat seolah-olah segini atau segini. Jadi kalau contohnya di sini 120 derajat 120 lihat tulisannya. Kemudian di sini berarti berapa? 180 kurang 120, 60 derajat. Maka sinnya pasti nilainya sama dan sama-sama positif. Jadi seperti itu. Itu dalam menghitung torsi. Itu kalau gayanya 1. Lalu bagaimana contohnya? Ini ada 1, 2, 3 gaya. Jadi contoh soalnya, perhatikan gambar di samping. Jadi batang A ke C. 3 gaya dan arahnya ada gambarnya. Nah sekarang coba bagaimana kita menghitung momen gaya atau torsi. Jadi momen gaya juga disebut dengan torsi. Jadi porosnya di sini dicontohkan ada 2 poros, jadi bisa berubah-ubah posisi porosnya tergantung keadaannya nanti. Untuk latihan di sini poros untuk poin soal yang A, titik A, porosnya di sini. Jadi porosnya di A, berapa momen gaya yang bekerja jika poros putarnya di sini. Nah, untuk penyelesaiannya ini saya udah ambil di buku yang saya upload ya, karena saya masih belum tahu kalian sudah punya buku LKS semuanya atau enggak. Jadi nanti bisa di komen di sini yang belum punya buku LKS siapa aja, nanti di bagian classroom, di classwork ya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kita untuk mencari total torsi yang ada di A. Jika porosnya di A, nah di sini kita harus perhatikan arah putaran yang dihasilkan dari gaya 1, 2, dan 3. Jika porosnya di A, ada F1, kalian bayangkan ada sebuah poros, kemudian kalian berikan gaya ke sini tanpa lengan. Bisa berputar nggak? Bisa berputar nggak benda itu terhadap poros A? Nggak ada lengannya. Nah, kemudian jika gaya yang kedua, jadi jaraknya ini 4 cm dari poros A. Jadi ada lengannya 4 cm, kalau tadi tidak 0. Jadi 4 cm, kemudian dengan sudut 30 derajat, sudah ada sudutnya 30 derajat dengan besar gaya 10 Newton, gaya kedua. Sekarang kalian perhatikan arah putarannya. Jika ada poros ke sini dan ada gaya F2 sebesar 10 Newton, arahnya ke sini, otomatis dia akan berputar terhadap poros arahnya ke sini. Iya kan? Jadi kalau porosnya ini, maka batang ini akan berputar searah jarum jam. Jadi searah jarum jam. Kita keep dulu, kita anggap di sini adalah searah jarum jam, atau bisa ditulis
CW clockwise. Kemudian kita perhatikan dulu untuk yang 3, F3. Jadi di perhitungannya di jumlah sementara. Kemudian kalau kita lihat F3, panjang lengannya 4 cm tambah 4 cm, berarti totalnya ada 8 cm. Sudutnya jelas siku-siku 90 derajat, jadi kita nggak usah lagi pakai perhitungan sin, udah jelas siku-siku. Nah, kemudian di bagian F3 itu 10 Newton. Jika gaya, kita abaikan yang 2, jadi kita tutup dulu bagian kedua yang diabaikan, kita fokus ke F3. Jadi panjangnya 8, gayanya 10, tegak lurus. Jika ini berputar, porosnya di A, otomatis batang akan berputar ke arah sini. Berlawanan arah sama ini, kita sebut dia berlawanan arah jarum jam, atau bahasa Inggrisnya CCB, counterclockwise. Nah, pentingnya di sini adalah untuk mengetahui apakah nanti kita jumlahkan atau dikurangi maksudnya, ya. Nah, untuk yang poros di A sudah kita lihat, perhatikan pertama memang dijumlahkan terlebih dahulu di penyelesaiannya. Nah, masuk ke torsi yang dihasilkan dari gaya 1, jelas F1 sin 30 derajat kali 0, kali lengannya 0. Otomatis hasilnya di bawah adalah 0. Ya, bagian sini. Kemudian gaya kedua, F2, AB kali sin 30 derajat. Ini sudutnya 30 derajat. Jadi di sini sin 30 derajat. 30 derajat, ini 30 derajat. Oke. Kemudian F3, lupakan dulu minusnya. F3 panjang lengannya AC yang jelas ya, dari A sampai C, dan sin 90 derajat. 90 derajat kan 1. Jadi kalau 90 derajat tegak lurus, udah nggak usah diisi, nggak apa-apa. Nah, sekarang di sini ada plus sama minus. Aturannya bebas. Saya nggak terlalu ketatkan untuk aturan kapan di plus, kapan minus. Bebas. Yang jelas ketika dia berlawanan arah dikurangi, ketika searah dijumlahkan. Sederhana seperti itu. Jadi kalau di aturannya di sini, kalau kita lihat gaya F2 yang clockwise dibuat jadi plus. Kemudian berarti yang berlawanan arah yang counterclockwise jadi minus. Kalau kalian mau buat sebaliknya, nggak apa-apa. Yang penting ingat jangan sampai terbalik. Kalau emang berlawanan arah jarum jam plus, berarti sebaliknya minus. Terserah, nggak masalah. Nah, dalam perhitungan ini bisa kita lihat. Dimasukkan angkanya, F2-nya 10, kali AB-nya 4 cm, kemudian sin 30. Jadi hasilnya adalah 20. Nah, ini nggak diubah. Satuan sentinya nggak diubah, belum diubah, nggak masalah. Nanti satuannya di sini Newton centimeter. Kalau mau diubah jadi Newton meter, tinggal dikonversi saja. Jadi tinggal dikali 10 pangkat minus 2. Nah, sekarang kalian lihat di bagian F3 kali AC, jadi panjang lengannya AC 8 cm, kali sin 91, jadi 10, iya benar 10 dikali 8, hasilnya 80, dan ini minus 80. Jadi 20 minus 80 hasilnya minus 60 derajat. Nah, di sini minus apa artinya? Karena tadi kita sudah buat kesepakatan bahwa minus itu adalah CCW, bukan kesepakatan. Jadi yang dicontohnya di sini minus itu CCW dan plus itu yang CW atau searah jarum jam, minus itu di arah jarum jam. Berarti hasilnya ketika ada 3 gaya seperti ini, maka batang akan berputar berlawanan arah jarum jam mengikuti hasil torsi yang lebih besar. Sederhana. Itu contoh soal. Lalu bagaimana kalau misalnya porosnya di titik B? Kita lihat selanjutnya. Jadi perhitungan di titik B. Ini boleh kalian coba orat-orat di rumah. Titik B. Jadi titik B masih sama ya. Torsi di B, torsi 1, 2, dan 3 dijumlahkan terlebih dahulu. Kemudian kalau saya balik ke gambar, titik B berarti di sini. Karena nggak ada lengan, berarti yang jelas F2 itu pasti 0. Torsi 2 kalau di titik B, dari gaya 2 ya, di titik B, maka di sini pasti hasilnya 0. Sekarang tinggal kalian hitung antara F1 dan F3. Kalau porosnya di B, yang jelas
hasil dari F1 dia pasti searah jarum jam. Kalau F3 sudah pasti arah jarum jam. Jadi di sana tinggal dikurangin, cuman perbedaannya adalah panjang lengannya. Bisa dilihat di sini. Jadi F1 untuk posisinya di A, maka panjang lengannya AB. Kemudian F2 panjang lengannya 0. Kemudian F3 BC panjang lengannya cukup dari B ke C, karena porosnya sekarang ada di bagian B. Jadi panjang lengannya di B, jadi AB BC. Kemudian F1 tuh arahnya CW. Kemudian F3 terhadap B, ingat terhadap B juga, nanti bisa berubah juga kalau porosnya digeser juga. Maka kalau F3 ini juga CW kebetulan, maka otomatis ini sama ini sudah berlawanan arah, ya udah berarti dikurangi, jadi di sini kurang. Tinggal dihitung, masukkan angka 20, sini 30 derajat. Ini kalau ada nolnya nih, misalkan. Kemudian yang hasil di sini 4 cm, benar. Coba saya lihat lagi. 10 Newton sama 4 cm, berarti ini sini 10 dikali 4 dikali 1, benar 40. Kemudian untuk F1 nya 10 kali 4 kali sini 30, benar 20. Ini mungkin salah ketiknya, jadi 20 masih sama yang tadi. Di sini juga hasilnya 20 karena mirip ya angkanya, 10 Newton 30 derajat, 10 Newton 30 derajat. Jadi 20 minus 40 hasilnya minus 20, masih menang yang minus. Maka hasilnya di sini dinyatakan bahwa hasil akhirnya dia akan berputar CCW, counterclockwise. Oke, itu contoh soalnya buat pemanasan kalian mulai menghitung gitu. Ya. Nah, sekarang boleh kalian, ya kalau dari video ini bisa kalian pause, tinggal di screenshot, kerjakan soal ini. Soal pertama, ya, berapa gaya bekerja pada batang ABCD jika sumbu putarnya di titik D. Jelas di sini di titik D. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 gaya. Kalian tinggal hitung mana yang plus, mana yang minus, bebas. Yang jelas kalau emang harus dikurangi, ya dikurangi, dijumlahnya dijumlah. Soal pertama. Soal kedua. Di sini contohnya katrol. Sama, jadi porosnya mana? Ini poros. Di titik tengah-tengah katrol. Ini porosnya. Ada gaya, otomatis katrolnya kan berputar. Jadi gayanya contohnya di sini 100 Newton, jari-jari katrol 20 cm. Berapa momen gaya pada katrol? Soal kedua. Oke. Soal ketiga. Ada kunci, ternyata panjang kuncinya cuma 50 cm. Porosnya yang otomatis di bautnya di sini. Kemudian diberikan gaya. Ini gayanya ya sudutnya di sini 150 derajat. Segini. Gayanya 40 Newton. Silakan hitung momen gaya yang bekerja pada kunci. Gunakan rumus yang tadi. Kemudian ada soal juga di sini. Soal ketiga, keempat ya. Ya. Di sini ada gaya 1, F2, F3. Nah, berapa momen gaya yang bekerja pada poros di P2? Saya mintanya di P2 saja. Jika besar gayanya masing-masing sama semua, F1, F2, F3 itu sama. Jadi ini F-nya semua sama, itu sama dengan 10 Newton. Jadi F1, F2, F3. Ini dibuat sama 10 Newton. Ya. Nah, materi selanjutnya itu ada momen inersia. Jadi untuk torsinya itu
Sekarang saya lanjut introduction atau konsep sederhana momen inersia. Apa sih momen inersia? Jadi masih tergabung ya, masih terhubung nanti untuk ke soal hukum Newton pada dinamika rotasi. Jadi momen inersia kalau dalam istilah Indonesianya kelembang bukan lembab. Itu adalah kecenderungan benda untuk bergerak. Jadi benda yang bergerak tetap bergerak. Dia cenderung tetap bergerak. Hukum 1 Newton. Atau kalau benda itu diam ya cenderung untuk diam. Sama seperti kalian kalau udah rebahan ya susah dibangunkan. Nah, sekarang di sini ada inersia rotasi juga. Jadi kecenderungan benda untuk berputar, ya terus berputar. Roda dia akan cenderung untuk terus berputar. Susah dihentikan, jadi perlu rem. Atau kalau bendanya diam, ya tetap diam, susah untuk diputar. Mulai untuk diputar itu susah, diperlukan gaya juga. Menghentikannya perlu rem, kalau mau mulai memutarnya ya perlu gaya, dalam hal ini berarti torsi. Jadi dibutuhkan suatu gaya untuk mengubah keadaan benda yang tadi dalam keadaan lembab. Jadi karena di sini hitungannya adalah rotasi, berarti yang digunakan di sini adalah torsi. Gaya dengan lengan. Jadi dibutuhkan torsi untuk mengubah keadaan gerak rotasi benda. Entah dari keadaan diam menjadi berotasi atau sebaliknya. Jadi prinsip sederhananya adalah kalau gerak linear itu tergantung pada massa. Jadi kalau kalian misalnya mau dorong lemari atau benda yang berat, tergantung massa. Jadi kalau lemari itu massanya berat apa enggak, meja itu berat apa enggak, box itu benda berat apa tidak. Nah kalau dalam momen inersia itu nggak cukup hanya massa berpengaruh, tapi nggak cukup pada itu, tapi tergantung pada distribusinya, bentuknya, pusat rotasinya. Jadi bentuknya untuk memutar benda itu tergantung bentuknya bagaimana, massanya bagaimana, dan porosnya di mana. Nah, ini ada sederhana. Kalau misalnya semakin dekat pusat rotasi, jadi pusat rotasi itu makin dekat ke pusat massanya, maka inersia rotasi itu semakin berkurang, makin mudah diputar, kemudian makin mudah juga untuk menghentikan kalau yang dia lagi sedang berputar. Dan sebaliknya kalau makin jauh dari pusat rotasi, otomatis inersia rotasi masih makin besar, makin susah untuk diputar atau masih makin susah untuk dihentikan. Jadi pada prinsipnya untuk partikel di sini ada poin penting, titik partikel. Pada benda partikel, momen inersianya itu besarnya adalah I, jadi inersia disimbolkan dengan I kapital sama dengan M kali R kuadrat. Satuannya momen inersia kilogram meter kuadrat untuk titik partikel. Jadi momen inersia untuk batang ini contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dua benda walaupun massanya sama, ya, walaupun sama, batangnya sama, massanya sama, panjangnya sama, tetapi jika porosnya berbeda akan menghasilkan inersia yang berbeda. Ya, jadi inersia yang di tengah, ya, jadi kalau di mulai pusat massa yang porosnya di tengah-tengah, ketika diputar tengah-tengah maka menghasilkan inersia 1/12 ml kuadrat. Dan ketika di ujung yang berdua melalui ujung, inersianya adalah 1/3 ml kuadrat. Berbeda, sudah sangat jelas 1/12 sama 1/3. Yang jelas bahwa inersia kalau semakin besar maka benda itu akan cenderung lebih susah untuk diputar. Menghasilkan percepatan sudut nanti akan lebih susah jika diberikan torsi yang sama. Oke, secara simpelnya seperti itu. Jadi walaupun bendanya sama, panjangnya sama, tapi ketika ada pergeseran untuk tempat poros ya untuk berputar, maka akan menghasilkan nilai inersia yang berbeda. Jadi inersianya akan makin kecil ketika dia akan makin dekat dengan pusat massa, dan makin besar jika lebih jauh dari pusat massa. Seperti yang sudah tadi dijelaskan. Juga silinder itu beda-beda juga. Ada yang lengkung, jadi dalamnya kosong, ada yang penjal, jadi silinder padat semua. Biasanya di sini digunakan adalah katrod.
Ya, di sini katron. Kemudian ada di dalamnya ada pipa. Jadi bentuknya tebal, tapi ada kosong di dalam. Ada lubangnya juga. Kemudian kalau bola itu ada dua. Satu bola pejal, satunya bola berongga. Bola pejalnya yang jelas 2/5, bola berongganya 2/3. Kerucut pejal, ya, biasanya bisa kalian cari di internet atau di buku. Oke, itu saja. Itu saja ya. Untuk selanjutnya silakan cek di Google Classroom.